Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya masuk mengenai identifikasi sumber bahaya fisik, kimia, biologi, dan ergonomi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah kondisi lingkungan tempat kerja yang meliputi faktor fisik, kimia, biologi, dan ergonomi. Secara umum, lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, dan psikologi dalam perusahaan yang mempengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang mempengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugasnya. Ada juga ahli yang berpendapat bahwa lingkungan kerja adalah keseluruhan alat dan perkakas yang dihadapi oleh karyawan, termasuk lingkungan, metode kerja, dan pengaturan kerja sebagai seorang individu dan kelompok. Bahaya fisik adalah bahaya yang berasal dari situasi atau keadaan fisik suatu objek yang mampu memicu terjadinya kecelakaan seperti kebisingan, radiasi, suhu ekstrim, sangat panas atau sangat dingin, pencahayaan, getaran, hingga desakan hawa. Bahaya fisik pada bagian penjahit yaitu seperti jari terkena jarum, jari tergunting, terjatuh, tersandung, terpeleset, dan terjepit mesin jahit, terpapar getaran, dan terpapar kebisingan. Adapun bahaya pada ergonomi berupa posisi kerja yang tidak ergonomi, bahaya psikologi berupa jam kerja malam dan beban kerja. Pendekatan ergonomi sendiri merupakan suatu upaya dalam bentuk ilmu, teknologi, dan seni yang dapat menyelaraskan peralatan, mesin, pekerjaan, sistem, organisasi, dan lingkungan dengan kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Bahaya ergonomi pada bagian penjahit yaitu postur kerja janggal dengan posisi berdiri setengah membungkuk badan dan leher, serta aktivitas menggunakan tangan secara berulang. Bahaya kimia adalah suatu jenis bahaya pekerjaan yang disebabkan oleh paparan bahan kimia di tempat kerja, dapat menyebabkan efek kesehatan yang merugikan baik akut maupun jangka panjang. Bahaya kimia yang terdapat di sini itu diantaranya iritasi kulit, cedera mata, atau kebutaan yang disebabkan oleh produk kimia korosif, produk beracun seperti uap dan asap yang disebabkan oleh pencampuran bahan kimia yang tidak kompatibel, luka bakar serius dari pelarut yang mudah terbakar. Bahaya hayati atau bahaya biologi dapat merujuk pada organisme maupun bahan-bahan yang berasal dari organisme yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Ia dapat berupa limbah medis ataupun sampul mikroorganisme, virus, dan racun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Bahaya biologi yang dapat membahayakan pekerja bisa berasal dari kotoran ayam, mengakibatkan tertularnya penyakit terkena virus, bakteri, jamur, dan parasit. Adapun pengendalian potensi bahaya fisik dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 405 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu 1. Menghilangkan sumber bahaya, 2. Mengganti alat, bahan, dan proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya, 3. Memasang pembatas peredam sumber bahaya, 4. Mengatur atau membatasi pajanan sumber bahaya melalui pengaturan waktu kerja, 5. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai,
melakukan pengendalian lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pengendalian potensi bahaya ergonomi yaitu 1. Menghindari posisi kerja yang ganjal, 2. Memperbaiki jam kerja dan posisi kerja, 3. Mendesain kembali atau mengganti tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja dan peralatan kerja, 4. Memodifikasi tempat kerja, objek kerja, bahan, desain tempat kerja dan peralatan tempat kerja, 5. Mengatur waktu kerja dan waktu istirahat, 6. Melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik. Pengendalian potensi bahaya biologi. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 05/2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan, yaitu 1. Menghilangkan sumber bahaya faktor biologi dari tempat kerja, 2. Mengganti bahan dan proses kerja yang menimbulkan sumber bahaya faktor biologi, 3. Mengisolasi atau membatasi pajanan sumber bahaya faktor biologi, 4. Menyediakan sistem ventilasi, 5. Menggunakan baju kerja yang sesuai, 6. Menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, 7. Memasang rambu-rambu yang sesuai, 8. Memberikan vaksinasi apabila memungkinkan, 9. Meningkatkan higiene perorangan, 10. Memberikan disinfektan. Pengendalian potensi bahaya kimia. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 405/2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja, 1. Menghilangkan sumber potensi bahaya kimia dari tempat kerja, 2. Mengganti bahan kimia dengan bahan kimia lain yang tidak mempunyai potensi bahaya atau potensi bahaya yang lebih rendah, 3. Memodifikasi proses kerja yang menimbulkan sumber potensi bahaya kimia, 4. Menyediakan sistem ventilasi, 5. Membatasi pajanan sumber potensi bahaya kimia melalui pengaturan waktu kerja, 6. Merotasi tenaga kerja ke dalam proses pekerjaan yang tidak terdapat potensi bahaya bahan kimia, 7. Penyediaan lembar data keselamatan bahan dan label bahan kimia, 8. Penggunaan alat pelindung diri yang sesuai.